tidak. Nah, di sini sahabat Lampai Channel antum saksikan secara keseluruhan ya, kita akan melihat, kita katakan di sini Idrus Ramli membantah Idrus Ramli ya. Itu seru ini sahabat Lampai Channel. Antum lihat ya, sebentar kita akan lihat. Saya sholat di terminal ada musola. Ternyata imamnya gak baca basmalah, langsung alhamdulillah. Setelah itu gak baca kunut. Akhirnya hati ini grundel. Apa grundel itu? Jengkel. Waduh, kok tepat, kok ini imamnya. Loh, kok sholat berjamaah main protes? Waduh, kok tepat, kok ini imamnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi dengan kami di sini di Lampai Channel berbagai manfaat. Pada kesempatan kali ini sahabat Lampai Channel kita akan melihat lagi ceramah terkait dengan IR yang Masya Allah ya. Kita tahu bahwasanya beliau ini sangat gencar menyerang dakwah salafiyah, menyerang wahabiyah. Dia tidak takut dalam hal fitnah, dalam hal dusta yang dia sebarkan. Dia tidak memandang di situ. Yang penting pokoknya berbicara saja bagaimana ini meremukkan dakwah salafiyah. Tetapi dengan perbuatan tersebut dakwah salafiyah semakin berkembang. Ada apa di balik itu? Ya, difitnah ya, tetapi senantiasa berkembang dan berkembang bagaikan balon ya, yang semakin ditekan semakin membesar, semakin disentuh semakin menjulang. Itulah dakwah salafiyah ya. Semakin difitnah semakin banyak orang yang masuk, yang tertarik. Dan mereka tidak sadar bahwa saja itu mereka berpartisipasi di dalam menyebarkan dakwah salafiyah, memperkenalkan dakwah salafiyah yang tadinya orang tidak tahu tentang Wahabi. Mereka orang jadi cari tahu apa seperti sehingga mereka cari di media, di YouTube. Oh, ternyata berbeda apa yang mereka sampaikan dengan realita yang terjadi. Ya, yang ada ya, itulah orang bilang katanya tak kenal maka tak sayang ya. Antum ikutilah kajian-kajian salafi supaya antum pastikan benar nggak ucapan-ucapan mereka ini ataupun tidak. Nah, di sini sahabat Lampai Channel antum saksikan secara keseluruhan ya, kita akan melihat, kita katakan di sini Idrus Ramli membantah Idrus Ramli ya. Itu seru ini sahabat Lampai Channel. Antum lihat ya, sebentar kita akan lihat keluh kesah ya dan fitnah serta dusta dari abang kita satu ini ya. Ayo kita saksikan sahabat Lampai Channel. Ayo kita saksikan pertama. Loh, kok sholat berjamaah main protes? Waduh, kok tepat, kok ini imamnya. Saya tanya, ada murid saya mantan Wahabi. Saya tanya sama dia, ya, orang Wahabi itu kalau habis sholat ada zikir keras, kenapa pergi? Kata murid saya, itu kerjaan saya Kiai dulu. Mengapa? Kata Ustadz, itu sebagai bentuk hajar. Hajar itu artinya perlawanan pada kemungkaran. Loh, kok sholat berjamaah main protes? Mereka ini protes di mana-mana saudara. Sholat berjamaah protes. Jangan protes kalau sholat berjamaah. Ya sahabat Lampai Channel, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada hal yang perlu kita bahas ya sahabat Lampai Channel ya. Kemudian setelah itu kita lihat sendiri, kita saksikan bantahan dari beliau sendiri terkait dengan kaulnya tadi ya, yaitu dia mengatakan bahwasanya ada santrinya mantan Wahabi, kalau zikir keras kenapa Wahabi itu lari ya. Kemudian yang berikut dia mengatakan bahwasanya itu pekerjaannya dulu katanya waktu masih dia Wahabi. Walau alam Wahabi yang mana yang dia suruh dan santri yang mana yang dia maksudkan ya. Kemudian di situ juga tadi dia katakan bahwa kalau sholat itu jangan main protes. Kita dikatakan diprotes di mana-mana ya. Benar nggak itu diprotes? Nah, sebentar kita akan lihat sahabat Lampai Channel terkait dengan bagaimana dia juga memprotes ya, dibantah kalimatnya itu, callnya itu ketika dia sholat berjamaah yang jadi imamnya itu ikhwan ya. Jadi dia galau di situ karena di sana tidak ada zikir bersama, tidak ada doa secara bersama. Artinya begini sahabat Lampai Channel, sebelum kita saksikan bagaimana dia membantah dirinya sendiri,
saya jelaskan sedikit ya. Kita bukan berzikir tidak berzikir ya, bukannya kita tidak berzikir. Hanya saja kita itu tidak berzikir secara bersamaan ya. Karena kita wajib untuk mengikuti imam dari berdiri takbir hingga salam. Itu kita diperintahkan dari hadis-hadis untuk mengikuti imam. Setelah itu maka tidak ada lagi hubungan kita dengan imam. Ya, tidak ada lagi hubungan kita dengan imam, maka kita berdoa, berzikir secara sendiri-sendiri. Kemudian terkait dengan berdoa, ya bukannya kita tidak berdoa, ya. Antara imam, antara makmum, dari sekian makmum di situ memiliki hajat yang berbeda. Bagaimana imam mengucapkan berdoa untuk dirinya sendiri, kita aminkan, sementara kita juga punya hajat. Bukan masalah yang tidak bisa kita aminkan, tetapi kita masing-masing punya hajat yang berbeda ya. Maka berdoalah sesuai dengan hajatmu, sesuai dengan keinginanmu, terkait dengan keluargamu ataupun terkait dengan orang tuamu. Itu yang perlu kami luruskan. Nah, ayo sahabat Lampa Channel, kita lihat ya, katanya dia jangan protes loh, masa salat berjamaah main protes-protes. Apakah benar? Ayo kita lihat bagaimana dia juga memprotes imam ya. Ayo kita lihat. Saya ini pernah pulang dulu tahun 2000 berapa ya, mungkin 2014 atau 13. Saya pulang dari ceramah di Jawa Tengah naik bis sampai di Surabaya subuh. Saya sholat di terminal ada musola. Ternyata imamnya gak baca basmalah, langsung alhamdulillah. Setelah itu gak baca kunut. Akhirnya hati ini gerundel. Apa gerundel itu? Jengkel. Waduh, kok ini imamnya ini. Setelah itu ingat, makanya kata para ulama, bermakmum kepada orang beda akidah itu makruh. Mengapa kita jadinya sholat tidak khusyuk? Padahal walaupun imamnya ahlus sunnah sudah sering gak khusyuk. Apalagi kalau imamnya wahab, sudah gak khusyuk, jengkel lagi 2 kali. Kita ini bukan kekhusyukan, walaupun imamnya aswaja gak khusyuk juga, cuma walaupun gak khusyuk masih senang. Tapi kalau imamnya wahabi sudah gak khusyuk, masih tambah jengkel. Sholat berjamaah protes, jangan protes kalau sholat berjamaah. Loh, kok sholat berjamaah main protes? Waduh, kok ini imamnya. Ya seperti itu sahabat Lampa Channel, Anda sudah saksikan ya protesnya beliau terkait dengan imam yang katanya Wahabi ya. Di mana tadi? Saya tidak tahu di mana tadi, saya lupa apa daerah Surabaya atau Bandung tadi, dia sekolah alam ya. Ya, dia mengatakan tadi di video awalnya ya, salat berjamaah itu kok diprotes. Jangan diprotes, tetapi dia ternyata protes karena imamnya tidak baca basmalah, imamnya juga katanya tidak kunut. Bukannya masalah tidak baca basmalah, baca tetapi tidak dikeraskan. Ya, baca ya. Cuma antum yang tidak tabayun, tidak pergi bertanya kepada imamnya. Itu kekurangannya antum. Kemudian tidak kunut ya. Kunut itu bukan perkara yang wajib ya, bukan perkara yang wajib ya. Kunut itu kunut subuh bukan perkara yang wajib, tetapi kalau mau kunut ya tafadhal ya, tapi jangan keseringan ya. Artinya apa? Jangan protes kalau orang sholat, tapi dia tadi protes, galau ya. Hati itu gunda apakah ya, hatinya itu galau ya, marah, jengkel ya, itu kan protes juga ya. Dia protes terkait dengan imamnya, dia salat di situ. Salat jamaah jangan protes sebagaimana antum katakan tadi ya. Bagaimana sahabat Lampa Channel, semoga rahmatullah subhanahu wa ta'ala, tanggapannya antum kita diskusi saja di kolom komentar ya. Antum ucapkan kalimat-kalimat yang baik ya, antum komentar yang baik. Saya tidak bertanggung jawab dengan kalimat-kalimat jelek yang antum lontarkan ya. Kita tidak dididik dengan celaan-celaan, tetapi kita dididik dengan kalimat-kalimat yang baik, mendoakan itu adalah yang terbaik. Demikian sahabat Lampa Channel, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله رب العالمين.